Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Anida, ada Aska Nabila Mustaqim, Ismi Sayyidah, dan Istiqomah. Di sini mengikuti mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pengelolaan lingkungan belajar, pendekatan kooperatif dan active learning. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian kooperatif. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan unsur kerjasama dalam kelompok belajar yang terdiri dari berbagai tingkatan kemampuan siswa dan keberhasilan kelompok tersebut ditentukan oleh masing-masing anggota kelompok. Jadi kooperatif ini mengutamakan unsur kerjasama dalam kelompok tersebut yang telah ditentukan oleh gurunya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Istiqomah. Baik, saya akan membahas tentang pengertian active learning. Kata aktif diadopsi dari bahasa Inggris dengan kata sifat yang aktif, gesit, giat, bersemangat mempelajari. Sedangkan learning berasal dari kata learn yang berarti belajar. Dari kedua kata tersebut, yaitu aktif dan juga learning, dapat diartikan dengan mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa untuk mengalami sendiri, untuk berlatih, untuk berkegiatan sehingga baik dengan daya pikir, emosional, dan keterampilannya mereka dalam belajar dan juga berlatih. Active learning, biasa disebut dengan belajar aktif, merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Selanjutnya akan dibahas oleh Aska Nabila Mustaqim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif dan active learning. Kelebihan kooperatif learning. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan dan membahas suatu pandangan pengalaman belajar siswa secara bekerja sama. Yang kedua, merumuskan suatu pandangan secara berkelompok. Yang ketiga, memungkinkan siswa dapat meraih keberhasilan dalam belajar. Yang keempat, melatih siswa memiliki keterampilan sosial, karena kooperatif itu dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama sehingga kemampuan sosial anak akan bertambah. Selanjutnya yaitu kelemahan kooperatif learning. Dalam pembelajaran kooperatif pasti ada saja siswa yang bingung, nggak tahu gimana harus bekerja sama dan harus bagaimana dia harus melakukan apa. Nah, sehingga disitulah menimbulkan kekacauan dan kegaduhan karena si anak tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Selanjutnya, kelebihan dari active learning. Yang pertama, peserta didik lebih termotivasi karena pembelajaran active learning memungkinkan terjadinya pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Yang kedua itu mempunyai lingkungan yang aman. Pendidik menyediakan lingkungan yang aman melalui modeling dan setting batas-batas perilaku dalam kelas active learning. Yang ketiga, partisipasi oleh seluruh kelompok belajar. Nah, dalam sistem pembelajaran active learning ini semua mempunyai tempat dan kontribusi berdasarkan karakteristik masing-masing. Selanjutnya, kelemahan active learning. Yang pertama itu memiliki keterbatasan waktu. Yang kedua, tidak mudah untuk mengakomodir semua keinginan siswa. Proses pembelajaran yang mereka harapkan secara berlangsung. Yang ketiga itu menghendaki inovasi guru. Yang keempat, menghendaki kreasi guru secara terus-menerus atau berkesinambungan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi Sayyidah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mode pembelajaran kooperatif
dan active learning. Saya akan menjelaskan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif itu di sini ada model make a match. Model make a match itu peserta didik mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan dan menempatkan siswa dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5-8 peserta didik dalam satu kelompok yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Model pembelajaran make a match ini merupakan salah satu model pembelajaran berkelompok yang terdiri dari beberapa siswa dan menitikberatkan pada aktivitas belajar dengan permainan kartu pasangan. Lalu yang kedua itu ada Student Teams Assessment Division atau STAD. Dalam model STAD ini, guru menyampaikan pelajaran dan kemudian peserta didik bekerja dalam tim mereka masing-masing yang sudah dibagi oleh gurunya. Untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran dan akhirnya semua peserta didik mendapatkan kuis tentang materi yang telah diajarkan pada saat mengerjakan tugas yang telah diberikan guru. Peserta didik tidak dapat saling membantu. Lalu yang ketiga itu ada Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Model CIRC ini bekerja dalam bentuk tim. Setiap timnya terdiri dari 4 peserta didik. Lalu ada model Jigsaw. Model Jigsaw ini peserta didik bekerja dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang dengan kemampuan yang bervariasi seperti STAD dan TGT. Lalu di sini ada model Active Learning. Model Active Learning ini yang pertama ada Guided Teaching atau pembelajaran terbimbing. Metode ini merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik atau untuk memperoleh hipotesa. Lalu yang kedua itu card sort atau cari kawan. Metode ini merupakan aktivitas kolaborasi yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep yang digunakan oleh pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga itu poster komen atau mengomentari mengomentari gambar. Digunakan pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menumbuhkan ide yang terkandung dalam suatu gambar. Gambar yang dimaksud tentu saja berkaitan dengan pencapaian suatu kompetensi dalam pembelajaran. Dengan strategi ini, peserta didik diharapkan dapat memberikan masukan berupa pendapat atau ide-ide yang bervariasi karena setiap pikiran manusia itu berbeda-beda. Lalu ada rotating roulette atau permainan bergilir. Metode ini merupakan aktivitas yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kecakapan dalam bermain peran terhadap situasi kehidupan nyata. Metode ini meminta kepada siswa untuk membantu skenario kehidupan yang nyata berkaitan dengan materi yang sedang didiskusikannya. Lalu yang terakhir itu ada info search atau mencari informasi. Model info search ini digunakan oleh guru dengan maksud meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendidik maupun peserta didik sendiri. Kemudian mencari informasi jawabannya lewat membaca untuk menemukan informasi yang akurat. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas apresiasi dari kalian semua telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.